Ya, selamat malam. Agak kasih ya, karena takutnya kemalaman nanti ngantuk biasanya. Ya, dibantu share-share dulu teman-teman untuk sama tab-tab layarnya ya, biar bisa lebih rame. Saya tak share-share dulu. Yuk, dibantu tab-tab layarnya teman-teman. Yang terang deh. Yuk, dibantu tab-tab layarnya ya guys, biar algoritmanya muncul. Iya, harusnya TP. Tak TP, harusnya beli. Bukan take profit, ini beli. Nah, ini yang kita bahas tadi siang ya, teman-teman. Bahwa ini bukan TP, kenceng ini. Jadi kalau tidak bereaksi, berarti kebalikannya. Berarti pump dia. Ini akan maraton bullish. Ya, jadi tujuan. Makanya kemarin kan saya statementnya kan kalau dari awal kan kalau dia bereaksi drop ya teman-teman tidak usah masuk dulu, tunggu sampai reaksinya betul-betul, karena perang ini kan latihannya kan bereaksi nanti. Nah ini kan berarti tidak bereaksi, cuman ya perang-perangan biasa, tidak ada apa reaksi buat investor, berarti kan dia naik otomatis. Ini investor tadi juga nunggu, oh tidak ada reaksi baru masuk sama. Ini orang masuk semua banyak, gitu ya. Jadi seperti itu yang akan terjadi di saat kondisi ada dua combo dalam berita, yang satunya masih itu ya. Jadi ini buat pengalaman buat kita saat ini. Tadi itu udah masuk jualan habis pam, Pak. Iya, oh ya. Tapi sudah dapat dari kemarin. Oh ya, yang sudah dapat berarti nunggu. Iya, harus ini kalau ini OTW-nya di 21.000 kan, tunggu dulu aja. Kalau 21 nyentuh jangan kesusu juga di take profit. Karena apa? Kalau dia maraton siapa tahu dia masih bisa menuju level ini, berarti yang terjadi adalah posisinya adalah betul-betul bottom. Jadi gitu ya. Jadi bisa berpotensi di 25.000 bisa. Kalau ini kencang dia akan ke 25.000 teman-teman. Gitu ya, malahan. Jadi tidak usah terburu-buru. OTW-nya mau kemana? Kalau lihat reaksinya seperti ini, berarti orang tadi itu masih membaca market. Apakah terjadi reaksi terhadap apa latihan perang itu? Itu terbaca sekali seperti itu marketnya. Nah, saat ini mulai terjadi yang namanya orang berani masuk gitu. Tipe up kapan TP? Untuk ada bukannya belum
gerak ya, geraknya tidak banyak. Jadi ada up, lebih baik jangan di TP dulu. Tunggu aja sabar, karena posisi TP-nya untuk ada up ini levelnya bisa di 1,1 kalau tidak salah. Masih kejauhan. Dia kalau mau TP di sini, nanti teman-teman di ring ini nih loh. Mungkin bisa di ring ini. Karena kalau di up, teman-teman akan bisa melihatnya nanti di atasnya ini, karena ini di atasnya sini ini sama dengan tipe ada regulernya, dia posisi di golden ratio karena lebih blobor biasanya seperti itu. Jadi kalau mau memantau marketnya tipe up itu teman-teman carinya ke adanya reguler dulu. Ada regulernya posisi di 0,46 0,46. Nah, kapan 0,46 itu terjadi? Di tanggal 18 September. Nanti teman-teman melihatnya di 18 September berapa? Ini 18 September itu dia di 1,1. Berarti dentumannya akan terjadi ketika dia nanti ke golden ratio, ada kan berarti akan ke golden rasionya. Nah, golden rasionya berapa? Golden rasionya adalah 1,1 ada. Nah, kalau umpamanya dia di sini nanti teman-teman nanti om kalau di sini gimana kalau mau tak take profit umpamanya di area ini atasnya ini ya seperti ini 8,9 ya silahkan. Kalau saya sih lebih baik sekalian di atasnya. Kalau sudah mau naik gini biasanya maraton eman-eman eman-eman. Kalau saya sih targetin ada up di 1,1 1,1. Jadi ini orang sudah dibuat lelah ya. Jadi begitu dia dentumannya memang kuat, dia akan maraton. Gitu. Kemarin sudah orang buang barang kok. Gitu. Yang mungkin akan dinaikkan dulu. Nanti seandainya ada FOMC mau diturunkan lagi kan tidak terlalu banyak karena ring ini sudah ring berat. Menurut saya akumulasi di sini perlu diperhatikan baik-baik. Karena akumulasi dari BTC ini adalah ring bawahnya. Berarti kalau lihat di posisi perang sekalipun dia tidak terjadi pergerakan yang di bawah 18.000, berarti kita sudah kunci di 1800 itu adalah support kuat untuk market. Jadi kalau marketnya dentumannya di situ teman-teman bisa serok kembali gitu. Kalau melihat di posisinya sudah seperti ini gitu. Gitu ya. Jadi FOMC ada tidak apa-apa, tapi mungkin dia akan naikin dulu. Kalau soal resesi 2023 belum tentu membentur dari kripto karena posisinya adalah kripto itu lebih cenderung ke masa depan, sedangkan resesi adalah posisi dunia real gitu ya. Nanti saya akan jelasin di situ. Sedangkan di tahun 2023 adalah halving dari BTC, jadi kemungkinannya akan naik ya. Bantu tetap ya gitu ya. Phantom Bang, thank you Bang Bilabong ya. Ini apa dulu nih tadi itu ya. Jadi BTC saat ini oke ya, terlihat sekali pergerakannya, terlihat sekali. Kemarin stock market pada anjlok masih kuat di laba-laba pertanda apa-apa. Pertanda adalah tahanan di 18.000 adalah tahanan baik buat institusi yang sudah masuk dan itu kuat sekali. Dia begitu di level 18.000 dia tendang lagi ke atas lagi. Jadi dia tidak mengharapkan level di bawah itu, dengan kata arti seperti itu gitu. Jadi ketika nanti di umpamanya terjadi dentuman lagi, ditunggunya di posnya 18.100 itu, teman-teman bisa serok kembali di situ. Itu adalah momentum di mana dia nanti akan tendang balik ke atas lagi. Karena di sini sudah terjadi akumulasi yang tidak pernah terjadi selama sepanjang masa. Ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan sangat jelas, ini akumulasinya sudah tidak wajar. Orang sedang menumpuk uangnya di Bitcoin. Dan ini tak kira juga bukan orang ecek-ecek semua, ini orang ini gede, benar-benar gede ya. Ya, moga-moga terus ya. Kalau targetnya akan ke 21.100 dulu lah. Nanti kalau sudah 2.100 itu mau arahnya kemana nanti kan belum tentu satu hari ini kan. Jadi dalam minggu ini kemungkinan bisa terjadi maraton, bisa. Moga-moga aja sampai ya di 21.000 ya untuk minggu ini.
Oh, bisa itu ya, selamat lah ya. Tapi ya apa hati-hati lah. Itu ya posisinya di tidak diputur apa diputur. Kalau putur ya jangan, hati-hati lah. Kalau yang di spot oke lah. Santai aja apa itu naik-naik gitu ya. Jadi ini kan tadi dari kemarin 2 hari ini kenapa saya membahas tentang perang karena kita juga harus waspada. Jangan sampai nanti kita kecolongan baru kita wah ya harusnya waspada gitu loh, lebih baik gitu. Kalau gini kan kita enak masuknya pun juga enak ya toh. Kalau tadi harusnya teman-teman kalau yang sudah melihat live saya 2 hari ini harusnya sudah tahu secara kisi-kisinya kalau dia mengalami apa penaikan ya berarti masuk kan. Tadi kisi-kisinya kan seperti itu. Jadi memang terjadinya adalah apa positif karena tidak adanya pergesekan di antara NATO dan Rusia. Itu yang dipantau pasar. Market itu juga berhati-hati dari kemarin gitu ya. Ada om, ada oke. Okay. Seger lah ya teman-teman, nggak usah ke susu dulu, mungkin bisa sampai lah, moga-moga kalau minggu ini bisa sampai 21 100 ya, kalau sudah kondisinya, apalagi ini kalau untuk ada ya, ini ada ini bagus loh ya, berarti memang dia mau apa, ini apa ya, ada sih namanya cuman aku nggak tahu bentukannya yang V gini loh, apa ini ya, ini akan naik nih posisinya karena harusnya seperti itu, moga-moga sampai tujuannya. Untuk ada targetnya adalah di 0,49, untuk saat ini kita targetnya kurang lebih di 0,49 adalah golden rasionya, patokannya adalah golden rasio dulu, nanti ketika di golden rasio dipantau lagi, jangan lepas cepat-cepat menjual, karena kalau dia mampu untuk menembus untuk level itu, dia akan membentuk yang namanya wave 1. Itu yang kita harapkan, dia membentuk wave 1. Wave satunya di mana? Nah, ini pertanyaannya. Kemungkinan bisa di sini, terus dia momentumnya mungkin tidak banyak, atau yang dia sistemnya itu apa FOMO. Kalau sistemnya yang seperti ini, teman-teman tidak usah jual untuk ada. Jadi perhatikan dulu apakah momentumnya yang akan terjadi itu FOMO dulu, atau yang terjadi itu adalah posisinya tidak FOMO. Kalau untuk ada, kita cuma punya track record adalah dia ke FOMO. Jadi ada kemungkinan kalau ada naik, dia akan ke FOMO. Gitu. Karakteristik adanya seperti itu memang ya. Jadi udah ada seperti itu, tunggu aja di ring gitu ya. Berapa ada sih? Kemungkinan kalau 0,59 aja kalau ke FOMO mungkin bisa nyampe, bahkan bisa sampai ke 0,69, karena karakteristik dari produk itu dia itu seperti Honda, kalau orang ngomong apa, jadi dipanasin tapi tambah lama dia tuh tambah kencang, itu karakteristik Honda. Jadi ada, tapi memang secara angkatan di awal orang jengkel untuk ada, rata-rata seperti kura-kura, seperti orang nggak betah, tapi kalau yang sudah tahu karakteristik ada, orang itu akan ngerti basicnya ada seperti apa. Menurut saya seperti itu. BTC sudah mulai rally mungkin OTW ke 21.000, harusnya seperti itu kalau sampai maraton dalam waktu ini 1 hari ini aja kencang. Coba ya kita coba untuk, saya akan cari lihat dulu posisi marketnya ya, coba bentar kita lihat dulu berapa volumenya, penasaran kita. Jadi kita harus pantau di volume juga teman-teman. Kalau memang kondisinya seperti ini, kita pantau aja di volume seperti ini, nanti kita akan ngerti posisinya seperti apa. Coba ya digedein aja. Jadi kita akan ketemu di sini seperti ini di time frame 1 harinya. Time frame 1 harinya siapa saja yang masuk, ini ternyata whales yang masuk besar ya, sama sedangnya itu di lebih mendominasi, bukan retailnya malah lebih kalah dengan yang sedang sama yang large. Ini sangat jarang sekali terjadi pembelian dengan fase seperti ini gitu ya. Terus untuk 4 jam ya hijau semua ya, rata-rata di 2 jam
1 jamnya pergerakan bagus, taman yang dibesar mulai masuk ini. Cuman memang belum sangat super seperti yang di sini ya mungkin ini. Coba di 1 hari. Nah, powernya berapa? Kita lihat ya. Kita pantau untuk powernya. Kalau power belum terlalu besar ya teman-teman. Untuk volumenya dia masih di area menengah lah, di 141. Yang kita harapkan dia memiliki power di hari ini bisa sampai mencapai di atas 300 plus lah, 400 itu bagus. Karena kalau ini masih sifatnya belum besar, 141 kan ya. Jadi masih standar, tapi ini kan 1 hari ini masih memiliki waktu sekitar berapa ini? Ini jam berapa ini? Ini jam 10, berarti masih memiliki waktu 9 jam. Masih 9 jam lagi berarti masih sekitar 40% dari jam ini ya. Kemungkinan bisa sampai 300, moga-moga sampai 500 ya. 500 sampai 600 itu bagus malah. Berarti dia akan bereaksi cukup bagus. Jadi volumenya itu akan orang-orang optimis gitu loh, melihat market ini lebih optimis menurut saya gitu. Ini memang lagi murah ya, kalau ada dari kemarin murah ya sebenarnya, cuman kan karena kondisinya market itu ya isu perangnya, jadi saya memindahkan aja, saya ulangi kembali, saya tidak usah memindahkan dari ADAP saya menjadi BTC dan BTC up gitu ya. Jadi saya tidak saya cuma mengantisipasi aja kalau terjadi reaksi, minimal saya tidak ke crash terlalu besar. Ada murah ya, ada di spot kah Kang? Maksudnya di spot apa? Benar, ini di spot. Kalau spotnya enggak di sini, spotnya ya di sini toh kalau spot. Gini, spot itu yang di bawah ya. Cuman ini ada reaksi yang market bereaksi cukup positif lah. Gitu ya. Target ETH berapa? Ya, ETH ya ini. ETH kalau ada sudah murah ya. Ada sebenarnya tidak masalah ya. ETH. Jangan dijual, ada jangan dijual, nanti nunggu 1,1, nanti take profit margin boleh. Kalau 1,1 modalmu mbak ambil Bang Adi, baru nanti posisi marginnya aja yang disisain untuk dijual berkala Bang Adi. Kalau tipe up seperti itu. Link up itu ya di toko kripto sudah tidak ada ya link up. Untuk ETH targetnya 13.300. Kalau bisa menembus golden ratio-nya 1314. Kalau seandainya bisa menembus 1314, dia akan ke area ini. Bahkan bisa ke area ini. Ini ring yang akan dituju untuk ETH sementara ini, yaitu di area di 1800 sampai 2000 kalau dia bisa nembus dari golden ratio. Menurut saya kalau seandainya dia bisa nembus, ini akan terjadi yang namanya wave 1. Nah, wave 1-nya itu di sini atau di sini. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia di sini berarti wave 2-nya akan ke sini. Wave 3-nya akan ke sini, wave 4-nya ke sini, wave 5-nya ke sini. Berarti ini tidak sampai sejauh itu. Oke. Yang ini kalau seandainya wave 1-nya cuma di sini, berarti pola yang akan terjadi adalah dia targetnya di 1780, 1783 sampai ke 2000 something gitu. Kalau sampai dengan konsekuensi adalah dia bisa menembus area ini ya, area golden ratio. Jadi kalau golden ratio-nya bisa ketembus, area mana yang akan dituju
untuk si ETH ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, kurang lebih seperti itu. Link up pakai Binance. Saya aku beli di 01 bagus jual kak. SRP di Binance ya. Oh ya oke, nanti bentar ya. Itu punya siapa? Ngintip ya, ngintip. SRP up. Loh, SRP up kayak beli di 01. Ini SRP up ya. Oh berarti dulu ya, sudah beli dari dulu ini kamu ya. Nah, harusnya dari sini kamu jual. Kemarin aku sudah konfirmasi yo Bang Ade. Ini belinya harusnya kan sini sama sini Bang Ade jualnya. Take profit marginnya di dua ini. Karena ini lihat ya teman-teman. Teman-teman kalau masih ingat saya ngomong, kalau seandainya dikasih kesempatan di sini baru saya beli. Nanti akan ada level ini berarti. Nanti belimu di sini. Dan ini sebenarnya ya menurut saya Bang Ade sebagian harus buat take profit. Iya harusnya di sini sama di sini sudah margin 200% Bang Ade seharusnya. Karena tidak ada penaikan yang terus menerus sifatnya dari pasar itu seperti itu. Nah ini tidak apa-apa ya sudah terjadi. Kalau menurut saya yang diambil kalau mau ya modalnya aja Bang Ade. Modalnya ditarik aja, jadi kan tinggal apalagi tipe up ya. Tipe up itu membayar harian soalnya. Jadi kalau saya ambil modalnya dulu dari awal di sini saya sudah ambil modalnya. Kalau seandainya saya mau diemin lagi tidak masalah. Itu kan naik bisa terbang. Suatu saat memang bisa terbang. Kemungkinan untuk ada bisa di level ini sangat percaya saya. Gitu ya. Untuk tipe terhadap SLP up saya sangat percaya kalau untuk level ini. Tapi kapan kita kan perlu menunggu momentumnya kapan ini perlu ditunggu gitu. Lewat ya. Tidak apa-apa, lebih baik ditarik modalnya Bang Adi. Menurut saya seperti itu. Daripada nanti dia terkoreksi di sini kan lebih kecil lagi nanti. Karena ini kalau lihat di momentumnya dia akan di sini. Nanti teman-teman yang terlambat untuk SRP belinya di sini. Bukan di sini ya, di sini. Kalau saya secara pribadi biar dia agak blogor sedikit biasa itu ya. Gitu. Terus untuk link up ya, seperti itu ya Bang Ade kurang lebih. Walaupun nanti SRP-nya bisa setelah itu momentum naik kembali itu ya. Untuk link up. Jadi market itu sifatnya seperti itu teman-teman. Tidak ada penaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Jadi bagaimana menyikapi itu ya kita harus rajin take profit margin. Gitu. Untuk link up loh ini sama nih. Ya oke udah bagus. Jadi dia di backup oleh. Jadi gini ya ini pola seperti ini saya suka. Di backup oleh Bang Thoyib yang ekornya panjang ditambah dengan bintang, terus dia mau ngerol untuk hijaunya mau ngerol. Nah ini momentum bagus untuk dia tergantung dia bisa jebol di sini enggak. Kalau dia bisa jebol di sini, biasanya momentumnya adalah dia akan menentukan posisi wave satunya dulu atau dia mau seperti ini dulu baru wave 2, wave 1, wave 2, wave 3 atau kadang tidak terjadi seperti itu. Memang karakteristiknya seandainya dia FOMO apa enggak ini karakteristiknya. Bukan karakteristik FOMO ya. Jadi perlu diperhatikan untuk link up. Link up adalah short sekali karakteristiknya. Jadi teman-teman kalau ini bagus ini nih up. Kalau dia mau momentum dia tidak mau tanggung-tanggung karakteristiknya. Dan itu sekali toh. Teman-teman harus perhatikan dia cuman terjadi dentumannya satu krek gitu toh ya, jadi perlu diperhatikan itu. Jadi kalaupun naik biarin aja sampai dia kesele, kalau orang bilang itu secapeknya dia mau kemana, karena karakteristiknya seperti itu. Karena dia karakteristiknya benang golden ratio dengan fase seperti ini, teman-teman perlu perhatikan antara benang to benang dia tidak mengalami yang namanya dekat. Benang golden rasionya itu menjauh terus dari dua benang ini kalau dia pump. Ini karakteristik dari sebuah produk itu.
Jadi kalau karakteristiknya produknya seperti itu, ya kemungkinan besar kedepannya memang juga untuk apa? Untuk kenaikannya sendiri dia memang memiliki karakteristik mungkin seperti ini. Dan ini nanti menariknya di sini sendiri karakteristiknya. Jadi pola yang akan terjadi seperti itu untuk link. Jadi memang ini baloknya nanti kalau dia mau naik ya naiknya ke sini. Gitu. Sampai sekuatnya dia. Gitu ya. Untuk link up ya. Bagus itu. Kalau yang sudah beli kemarin tuh ya diamin aja lah. Buat jangka panjang kalau memang nanti teman-teman mau serok dulu untuk modalnya enggak apa-apa. Enggak usah itu, enggak usah eman-eman. Kalau saya sih amanin modal taruh reguler. Itu sistem yang walaupun loh enggak digulung aja. Kalau buat saya enggak suka seperti itu. Tapi itu kan pilihannya teman-teman. Kalau saya lebih aman buat investasi saya karena tipe up itu sifatnya itu adalah bonus. Jadi saya melihat momentumnya posisi di bawah aja. Saya tidak akan beli-beli terus di atas gitu. Jadi saya bukan tipikal gulung seperti itu tak kejar-kejar lagi tipe up enggak. Ke depan saya tidak akan membahas tipe up kalau sudah ringnya di atas golden ratio. Karena bukan momentumnya lagi kita bahas tipe up, tapi itu momentumnya kita jual secara berkala untuk masa depan. Jadi kalau mau beli di bawah golden ratio untuk tipe up, jangan pernah beli di atas golden ratio tipe up. Teman-teman akan punya resiko yang sangat besar gitu ya. Tujuannya itu. Tapi aku waduh, lah kok 02 diserok. Jangan. Nah, ini kan belajar ya Bang Adi enggak apa-apa. Nah, jadi kan semua fase dalam pengalaman itu mendidik kita, jadikan semua pengalaman itu menjadi pengalaman yang berharga. Yang penting kita tahu, oh ternyata seperti ini, siklusnya seperti ini, gitu. Berjalan. Kalau kayak saya secara pribadi saya sudah mengamati dari setiap fase. Saya tuh suka soalnya, jujur ya, candle buat saya itu hidup. Dalam hidup saya itu berasa hidup. Saya sangat semangat untuk mempelajari setiap candle, setiap benang, setiap momentum. Buat saya itu, saya nggak tahu kenapa saya bisa loh ya. Kalau saya lagi pengen belajar gitu ya, saya 5 jam 6 jam itu buat saya enggak membosankan. Dan itu sangat buat saya itu sangat berharga gitu. Gitu. BTC nanti aja, BTC kalau 6,8 aja. 6,8. 6,8 aja. Kalau mau 6 apa 5,5 mbak ambil modalmu. Caranya gitu, mbak ambil modalmu masuk ke BTC. Ke yang belum naik, BTC ada, SLP, ETW gitu. Jadi modal yang dari tipe A kita begitu bisa lolos, tinggal nyisain batinya marginnya aja, itu limpahin ke reguler yang bagus-bagus seperti BTC, ETH, BNB, SRP kan sudah naik dan nunggu kalau posisinya di golden ratio di tempem 1 hari boleh lah SRP. Tapi kalau ada masih murah ya beli aja jadi ada upmu bisa dibeliin di ada tok lo tak gituin. Kenapa? Itu mengamankan asetmu. Karena sifatnya tipe up kalau nanti short juga reaksinya besar. Gitu. Jadi hampir berapa om? Harga di 6,6 lebih harusnya. Kalau sekarang 0,2 loh. Lebih ya berarti rugi dong malah. Ya gini malah bingung kamu Bang Ade kalau gini. Kalau lihat reaksinya dia turun. Kalau saya secara pribadi ya Bang Ade,
Saya tidak berani beresiko seperti ini. Kalau saya secara biaya, tapi pilihan kan ke Bang Ade aja. Saya tidak enak nanti kalau nanti naik juga tidak enak, ya terjadi keraguan malah. Kalau sudah terlanjur seperti ini ya, menurut saya ya, iya, ya tunggu aja lah. Kalau sudah terlanjur lah, nih di tengah gini, perusahaan nanti salah, saya takutnya salah. Karena juga bisa berpotensi naik lagi. Karena karakteristiknya dia itu kan juga karakteristiknya SRP sendiri itu juga punya karakteristik FOMO. Nih loh, karakteristik FOMO-nya itu ada. Tuh. Dia tidak nyentuh. Tunggu aja lah ya. Biarin aja dulu. Udah terlanjur. Yang penting tunggu aja kalau mamanya terjadinya 0,15, Bang Ade siap aja untuk ngisi muatan. Ya, satu isi bawahnya 0,15 ya. Itu enggak apa-apa, kalau gitu enggak apa-apa. Ya. Apalagi nih, keluar di 154 sekarang malah ngebut. Loh, apa ini? QNT. Ya. Malah ngebut. Nah, gitu juga ya kadang. Makanya gini loh teman-teman, dalam eksekusi itu sulit. Kadang-kadang wah kalau QNT ini barang antik. Tapi gini ya, CND ini ya, CND ini berbahaya, kamu jangan masuk. Ya, CND ini cuma masuk. Ini tinggal benjutannya toh ini, tak kasih tahu. Jangan, ini tinggal benjutannya toh ini. Jangan dipikir mau naik lagi itu lagi. Ini tinggal kalau buat paksain masuk ya wis sangkut gitu loh. Ya. Kalau buat saya ini sudah tinggal remah-remah itu gitu. Ya, teman-teman jangan beli di area-area seperti ini ya. Ini karena sudah dikonfirmasi 3 benang, dia loncat-loncat sudah. Ini sudah berat. Ini sudah tinggal ampas gitu ya. Dalam ini ada ruang take profit margin. Ya enggak tahu lagi kalau di pomo tenanan ya bu gitu loh. Nah, ini kan produk itu enggak loh, padahal ini produk mahal. Jadi mahal loh. Berapa tadi nih? Dolar ya ini. 170 London 219 dolar loh. Ya jangan hati-hati loh. Gak sambo ya oh kayak sol kayak mumet malah. Jangan produk-produk seperti itu tidak sama kerja. Ya ingat-ingat teman-teman, Raina bu maaf Raina bener kelolotin gitu ya Andy ya, nggak usah dikejar-kejar karena sifatnya pasar itu ya seperti itu. Makanya di sini ini teman-teman, ini adalah ruangnya bocoran demi bocoran, kita akan bedah gitu ya. Nanti teman-teman oh yuk gitu dong salah, nanti praktek no kurang lebih kan gitu gitu. Ya, enggak apa-apa, ojo getun. Ya nek margin enggak apa-apa. Mbok oyak-oyak lagi nanti malah gledang nanti malah. Jangan kalau kayak gitu itu kepomo kamu sakit bener nanti malah. Itu sol itu loh pelajaran penting. Sol terus apa lagi yang kepomo banyak dulu itu. Iya, takutnya kalau bablas malah ETH ya bagus. Enggak usah gitu ya. Saya orang Semarang. Nanti tunggu koreksi dulu lagi aja. Tapi kalau sudah produk kayak gitu tuh tinggi seperti itu tuh sudah susah. Secara naik-naiknya ya sudah berat, nanti tinggal cari yang lain menurut saya. Pindah yang bagus ada.
Ya kalau untuk pindah itu sebenarnya kayak ETH ini bagus ya. ETH, ETH ini stabil. ETH, BTC, BNB, BNB itu habis burn loh, habis burn lagi dia konsisten kebobolan ke hack tetap ngebrun dan tidak sedikit loh ngebrun nih. Jadi itu menunjukkan bahwa project dia itu konsisten terhadap omongannya dia, planningnya dia itu konsisten. Orang suka dengan orang yang konsisten, gitu ya. Jadi targetnya ini ETH seperti ini. Kalau dia sanggup di untuk seminggu ini bisa sampai ke 1.500-an, ya oke nih, gitu ya. Tunggu aja untuk ETH. Kalau di golden ratio-nya dia bisa nyampe, ya berarti dia akan ke 1.400 berapa tadi? Berapa ya? Bentar. Full trade. Jangan full trade. Full trade itu berarti itu ya semua ya, jangan. Tetap jadi gini, kalau portofolio itu sebaiknya maksimal itu ya di 60 gitu ya, 70 mentok ya 70 portofolio total, jangan mbak habisin. 30 itu tetap harus standby ya. Beda lagi kalau kamu mau nambah di kemudian tak habisnya tapi mau menambah untuk kemudian hari kalau terjadi koreksi itu boleh. Itu ya. Ya dia target terdekat adalah 14.000 14.000 1484. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini loh. Kelihatan enggak? Di MA 99-nya. Di MA 99-nya, kalau teman-teman lihat di benangnya MA 99, biasanya tuh tertera di dalam handphone tertera tulisan angkanya. Nah, disitulah teman-teman itu untuk membeli atau menjual. Nah, itu targetnya biasanya saya kalau umpamanya posisi seperti ini saya targetin umpamanya saya mau jual sebagian, saya sudah target di 1484. Itu golden ratio. Kalau enggak sama sebagian bisa kita take profit lagi di area 17.880, tapi biasanya saya turunin sedikit di area 1.700 gitu. Jadi 1.450 sama 1.750 gitulah. Itu target-target yang bisa untuk penjualan kalau mau dicicil jual gitu. Tapi kalau yang reguler menurut saya buat apa mau jual gitu loh. Tunggu aja dia sampai, kalau ETH ini kan bagus. Kalau untuk yang long term menurut saya tunggu aja, mungkin setengah tahun ke depan itu uangnya jadi besar gitu ya. Limpatannya bisa ada ke area 50%, menurut saya bisa. Naikannya loh bisa kalau setengah tahun ke depan. Oh, saya kerja. Saya produksi makanan. Seperti itu ya, target ETH adalah 1.480 sama 1.778 ya, biasanya kita kasih 1.750 aja. Ya sama-sama, makasih. Maksudnya optimis. Bang kalau OP gimana? OP ada ya? Jadi seperti itu ya teman-teman, dalam melihat market teman-teman adalah yang harus dipelajari adalah bagaimana tepatnya membeli dulu, karena itu sangat penting menurut saya. Kenapa kita itu kesangkut ya, karena gagal dalam membeli, mengeksekusi waktu pembelian itu gagal, caranya salah gitu. Nah kalau posisi di di bawah golden aja. Nah jadi untuk OP sendiri hampir rataan semua seperti ini ya. Ini adalah toyib sempurna gitu ya. Nah di sini dia bisa bertahan di area seperti ini. Kalau dia bisa naik seperti ini bisa nembus kemungkinan, gitu ya.
Kalau menembus ke area mana, kemungkinan akan ke area yang ditembus ini. Kalau dia terjadi maraton seperti ini, tapi target terdekat yang akan dituju adalah posisinya bisa di sini, bisa di sini. Tergantung dia kuatnya di mana, di benang ungu atau di benang golden ratio. Semua barang sama sebetulnya ya. Jadi belum tentu di golden ratio, belum tentu. Bisa jadi dia cuma bertahan di benang ungu, bisa beberapa kali juga terjadi seperti itu. Ya, tergantung kekuatannya dentuman untuk naik itu seperti apa. Itu paling penting. Gitu ya. Saat ini spot yang paling cocok dibeli loh, kalau spot yang cocok dibeli, nah ini masih ada satu ini ya. Nah, ini saya mau gini nih loh, teman-teman ya. Gini. Kalau untuk membeli, nah ini gini. Kalau untuk membeli, ini khususnya untuk BTC ya. Kalau untuk BTC, lebih aman saat ini adalah BTC menurut saya. Karena BTC itu satu mau halvingnya di 2023, mungkin Maretan, dan itu sudah space-nya tidak terlalu jauh sebetulnya. Biasanya itu naik. Kalau seandainya teman-teman membeli saat ini kan berarti posisinya sebetulnya posisi termurahnya dia itu kan areanya sebetulnya sudah di sini. Ya, kalau yang sudah beli di sini sebenarnya itu sudah enak di 1800. Nah, kalau seandainya sudah di sini ini kan sudah ada momentum sekitar 8% gitu ya. Caranya kalau mau beli di sini konsekuensinya adalah saya lebih baik bilang sama teman-teman, kalau mau yang beli di sini konsekuensinya teman-teman harus bisa membeli kembali yang di sini dan di sini di DCA. Jadi pecahannya dijadikan menjadi 3 area. Itu konsekuensinya. Tapi kalau yang sudah beli di bawah ini sudah enak. Ini dia sudah sentek di harga grosirnya saat ini gitu ya, karena tidak adanya reaksi-reaksi yang berlebihan secara isu buruk gitu. Tak ngalih ya. Oke gitu Pak, gitu ya, seperti itu ya. Jadi belinya di spot aja lah di BTC ya. Spotnya ya di sini. Nah, tapi ini sudah kadung naik. Nah, takutnya sudah bablas naik kan kamu sudah terlambat. Ya. Ya seperti itulah. Boleh dibeli pun dengan satu syarat adalah kamu sudah siap untuk membeli di area di 18.500 sama 18.100 atau 200 itu ya. Aja. Tapi seandainya dia mamane kamu beli di sini sebagian C, kalau sudah naik kan lumayan juga, ya kan? Karena kita tidak tahu ini akan marketnya sekencang apa. Kita perlu membuktikan. Kembali lagi, semua ini belum final. Dalam dunia apa trading yang terpenting adalah tutupan candle. Candle satu hari ini belum selesai dan belum final. Bisa terjadi dia pembalian keadaan, bisa loh. Jangan bawa pikir pasar ini masih anomali seperti ini. Bisa enggak dia balik dari merah? Ayo pertanyaan saya. Kalau jam 7 pagi besok ini marketnya jadi merah, pertanyaan saya teman-teman panik enggak? Lah itu yang paling penting di dalam psikis kita dibangun dengan sempurna. Makanya saya beli lagi enggak ini enggak. Karena kan memang sudah dari kemarin kita sudah beli-beli toh. Gitu. Saya enggak beli lagi karena sudah ada di area bawah, kenapa kita harus beli lagi? Kalau saya enggak ada kejar-kejar gitu. Ya kita beli posisi toye, posisi itu sudah oke. Aku nggak perlu lagi kita nambah muatan. Kalau saya lebih cenderung gitu, teman-teman. Ada yang kalau ini time frame 1 hari. Saya belinya ini malah sekali tak ecer-ecer untuk menjual.
Jadi karakteristik investor beda-beda ya. Teman-teman belum tentu seperti saya bisa. Karakter tradingnya berbeda-beda. Temuin senimu sendiri di dalam dunia tradingmu. Bang, tip buat emosinya terjaga. Tipnya 1, beli aja di Thayyib di bawah Golden Ratio. Nggak bisa punya ilmu nggak apa-apa. Duduk gitu, tenang. Saya tuh sebenarnya nggak pakai ilmu ini. Saya cuma beli di area Thayyibnya aja di bawah ini. Kalau teman-teman lihat video saya, hampir rataan saya cuma kejar di area ini, di bawah-bawah ini yang orang lain kadang nggak suka untuk membeli. Ketika 3 benangnya loncat baloknya dan terjadi dentuman ini sebelum hijau dia merah dulu. Dan di situ saya masuk beli, rata-rata kalau ngosor-ngosor pun dia tidak akan ringnya jauh. Kalau ini teman-teman lihat ini ya, kalau posisinya sudah seperti ini dan flatnya seperti ini, garis golden ratio ini adalah garis sangat tidak mudah untuk belok ya, garis dan kita harus melihat market dengan jarak jauh seperti ini. Ini dasarnya saya membeli dalam dunia trading adalah saya jauhkan seperti ini, baru saya bisa ngerti intisari dari momentum demi momentum yang akan terjadi. Ini kan karakteristiknya kita jadi minimal punya bocoran. Nah, sedangkan saat ini kenapa kok kita liriknya adalah di Bang Thayyib seperti ini? Sebenarnya dalam dunia trading kita tidak punya tidak punya peluang yang banyak di dalam pembelian. Pembelian dalam waktu 2 tahun ini kita cuma diberi 7 kali kesempatan sampai 8 kali. Dan ini panah yang saya gambar semua ini adalah Thayyib, balok Thayyib ini. Dan ini dasar saya membeli tanpa ilmu, anggap aja saya tanpa ilmu. Saya cuman patokan saya ini adalah satu adalah berita FAD yang hiper, dan kedua menimbulkan sebuah reaksi adalah panic sell yang hiper. Dua kombinasi ini akan membuat yang panah-panah ini saya panahi ini semua ini adalah Bang Thayyib, candlenya Bang Thayyib. Time frame-nya adalah 1 hari yang kita pakai. Nah, kalau saya besarkan seperti ini, bagaimana teman-teman nanti apa hubungannya dengan soal emosi? Nah, di sini nanti saya akan jelasin gitu ya. Kalau teman-teman sudah nanti berpengalaman di dalam ilmu Thayyib ini, 3 benang dan di sini adalah ekor panjang ya. 3 benang. Cari yang lebar-lebar sudah dan ekor panjang. 3 benang. Baloknya meloncat dari benangnya ya teman-teman. Dan itu adalah momentum di mana kalaupun teman-teman salah di sini tidak kuat bisa take profit margin di sini. Nanti di sini take profit margin. Jadi yang di take profit marginnya jangan modalnya. Ini yang akan membantu teman-teman psikisnya teman-teman atau yang tadi namanya emosinya bisa terjaga karena take profit margin ini. Ketika marginnya saja yang buat take profit, berarti hargamu yang grosir ini kamu sentek di sini. Ring yang kita sentek adalah harga grosirnya. Jadi begitu ada dentuman turun pun teman-teman tidak kolab secara psikis, tapi teman-teman timba kembali untuk membeli. Inilah yang saya lakukan kalau kondisinya adalah di bawah golden ratio, intinya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan bahwa di bawah golden ratio keamanannya seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan. Ada beberapa kali momentum di dalam 4 tahun ini. Gitu. Ini satu ya. Ini cara membeli dulu yang saya pengen tekanin dulu di sini ya. Karena nanti psikismu akan terbangun ketika membelimu benar dulu. Di sini 3 benang, baloknya meloncat. Kadang umpamanya salah di sini ya, ngosor sedikit tidak apa-apa, teman tidak usah takut di sini. Berarti teman-teman sudah kunci sini, biasanya ngosor sedikit tidak apa-apa. Gitu ya, tidak usah panik. Kalau sudah
sudah tandanya ini 3 benang ini saling berlebaran dan dia loncat, itu adalah konfirmasinya yang tadi panic sell terjadi setelah terjadinya berita FAD. Biasanya ini ada 2 kombinasi itu. Makanya balok itu meloncat. Dalam bahasa yang sering teman-teman dengar mungkin bahasanya seperti ini. Kalau ada pisau jatuh, jangan diterima oleh tangan kita, akan sobek. Saya akan tambahi dari kiasan itu. Memang pisau jatuh itu tidak boleh kita tadahkan tangan kita. Tapi tunggu pisau jatuh itu sampai ke lantai. Setelah sampai di lantai kamu pungut itu pisau. Nah, yang perlu kita cari adalah di mana letak lantainya. Lantainya adalah temuan saya adalah Bang Thoyib ini. Nah, kalau saya ditanya ini ilmunya apa ya, ilmunya Bang Thoyib. Itu paling gampang. Bang Thoyib itu adalah 3 benang yang ditinggal. Balok ini meninggalkan rumahnya, yaitu benang-benang ini, yaitu kita sebut candle Bang Thoyib. Jadi, biar teman-teman mudah mengingat. Gitu ya. Oke ya. Jadi yang di sini sama juga teman-teman ya. Di sini ini balok Bang Thoyib. Ya kan? Naik OTW. Ini di tengah dam loh, teman-teman tetap bisa survive. Gitu ya. Di tengah dam teman-teman tetap bisa survive, tetap bisa. Ini cara saya membeli. Nah, apa hubungannya dengan emosi? Emosi yang dibangun adalah teman-teman kalau sudah sentek di posisi di 18.200 seperti ini, ya udah enggak usah takut. Wong kamu dapat grosir kok. Dasarnya harus jelas. Ayo kita bedah di bawah golden ratio dengan posisi benang golden ratio-nya papak seperti ini terjadinya apa? Terjadinya tidak pernah jauh dari itu. Kecuali kenapa dari kemarin saya takut soal perang, karena perang itu kolapsnya berbeda. Gitu ya. Kalau kondisinya sudah seperti ini tidak ada reaksi, aman gitu. Makanya saya bahasnya kan reaksinya bisa berlebihan karena itu ya perang. Tapi kalau sudah seperti ini teman-teman tidak usah takut lagi. Ya. Karena kita harus meruntut kepada dasarnya adalah data masa lalunya seperti apa. Setiap kali dia di golden ratio, dia tidak jauh. Dan temuan ini didasari oleh Thoyib semua rata-rata. Nanti kita bedah ya ini semua. Apakah betul ini Thoyib semua? Nanti teman-teman akan kaget atas candle ini. Ini ya teman-teman. Apa betul yang kasih panah ini adalah Thoyib? Nih. 1, 2, 3 Thoyib kan? Anggap ya. Kenapa emosi saya secara trading tidak terlalu bereaksi terlalu besar? Karena saya tidak punya ilmu. Ilmu saya cuma satu ini, Bang Thoyib. Gitu ya. 3 balok tadi ini. Di sini juga dikonfirmasi kembali 3 itu sampai diakhiri OTW. Itu ya. Dengan seperti itu ini satu ya. Kita cari yang di bawah ini dan kita cari lagi yang di bawah lagi. Apa betul toh? Semua yang di bawah golden ratio dia mau naik dengan pondasi adalah Thoyib. Ini kita cari 1, 2, 3, 4, 5 semuanya Thoyib. Dimakan habis semua Thoyib. Nangkap ya? Kenapa saya cari candle Bang Thoyib ya ini? Tujuannya ini, saya mau jelasin ke teman-teman ini adalah ilmunya. Ini bisa mbok pergunain di saham, di kripto. Temuin filmmu untuk menemukan Bang Thoyib ini. Nanti tradingmu akan jadi simple
kamu akan melihat margin di depan mata dengan cara simpel. Itu yang saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini. Dan saya melihat ini anugerah buat saya. Bisa melihat seperti ini, saya secara pribadi aja saya melihat ini anugerah. Dan janji saya tidak akan masuk ke futur ya karena saya sudah diberi anugerah. Gitu. Kenapa saya tidak mau masuk futur dengan keilmuan seperti ini, saya tidak mau masuk futur, itu janji saya. Ya. Karena sudah terlampau cukup saya dikasih anugerah. Gitu ya teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa memakai ini. Kalau tidak terpakai ya tidak apa-apa, tapi itulah ilmu dasar saya. Saya tidak punya ilmu yang terlalu hebat seperti mungkin teman-teman di luar yang memiliki teknikal yang sangat luar biasa. Makanya saya kalau ditanyai tentang teknikal, nah itu saya lebih baik itu. Karena buat saya candle Bang Toyib ini sudah terlampau cukup memberikan saya margin. Buat apa saya ganti dengan yang lain? Bukan ekor panjang ya yang kita itu ini ya. Tapi adalah posisinya adalah 3 benang, dia meloncat dari benang ini, bisa merah bisa hijau, tidak apa-apa, mau merah mau hijau boleh. Posisi dia dentumannya semakin panjang di ring itu, nanti setelah bloknya selesai dia narik kecil gitu, teman-teman masuk aja kalau sudah momentumnya seperti itu. Dengan konfirmasi adalah 3 benangnya saling melebar, kalau bisa selebar-lebarnya lebih bagus gitu ya. Ini intisari dari keilmuan di room ini, itu inti kekuatannya di sini. Jadi makanya kalau teman-teman yang tanya soal teknikal soal itu, kadang kenapa saya tidak mau bahas, nanti timbang terjadi perdebatan. Bukan saya tidak mau bahas ke situ gitu. Tapi buat saya cara simpel seperti ini aja membuat saya margin. Ngapain saya harus temuin cara-cara yang nantinya bulat-bulat oh ternyata sini salah, ini salah gitu. Keluar ya, dia keluar ini. Ini baloknya itu lepas gitu loh. Ini kalau dilihat ya. Ini kan MA-nya kita pakai MA7 untuk benang hijau ya. Untuk benang ungu kita pakai MA25, untuk benang golden ratio atau apa MA99 yang oranye ini, yang emas ini kita pakai MA99. Ketika dia loncat dari benang ini dengan posisinya adalah lebar-lebar, semakin dia sejajar atau melebar, terus dia merah dan loncat dari benangnya ini, tunggu sampai dia benar-benar dentumannya itu sepanjang mungkin, biasanya lebih panjang, crossnya bisa panjang sekali. Nah saat itu biasanya momentum untuk beli mana ya, keluar dari garis MA-nya biasanya. Tapi juga jangan terburu-buru seperti di sini ya. Tapi walaupun seperti di sini, ini cross di sini ya teman-teman, beli di bawah ini ya, sebenarnya tidak jauh. Kalau umpamanya yang awal-awal biasanya kan bisa salah, oh toh salah di sini gitu ya, teman-teman diisi aja, tidak jauh biasanya. Kalau sudah posisinya adalah lebar seperti ini itu tidak jauh. Ini kuncinya. Kalau teman-teman bisa kunci di sini, ini teman-teman susah untuk sangkut, itu susah, seharusnya susah. Dia di bawah benang-benang itu malahan, bukan di atasnya. Kalau di atasnya itu adalah momentum, dia kembali untuk breakout. Kadangkala tidak kuat lagi, balik lagi, mental kita yang habis. Jadi, ini menjaga momentum di mana psikis kita bisa terbangun dengan sempurna. Kalau kita bidikannya di bawah itu sudah crossnya bagus, kita enak. Kita mau dibanting kayak gini nih contohnya. Ini tak jelasin yang sini ya, ini contoh nih. Ini ya, kalau yang di sini, teman-teman di sini nih ya, ini mau di atas terus dibanding, ini cuman ketawa tok teman-teman. Karena apa? Kamu belum rugi. Dia mau atasin lagi, tergantung teman-teman mau take profit margin boleh. Mau dibanding lagi, serok lagi. Dengan apa? Dengan take profit margin. Mau diatasin lagi, take profit lagi. Mau diturunin lagi, hajar lagi dengan take profit, mau beli lagi. Ikutin aja iramanya, gitu. Tapi di sini sentekmu jangan buat jual.
inilah yang membuat saya tidak emosional di dalam trading saya. Karena ketepatan dalam membeli di awalnya. Yaitu kuncinya apa, Toyib ini. Jadi pembelian di awalmu ini bisa langsung langsung duanya bisa. Tak gitu. Kunci langsung malahan. Nanti di atasmu itu tinggal memainkan take profit marginmu. Nanti bisa giring 4 jamnya yang gerakin. Itu seger sekali. Gitu. Ini bisa shoot segini seger nih bermain di 4 jam. Tapi di take profit marginnya aja. Tapi kalau untuk pembelian di awal, menurut saya lebih baik pakai time frame 1 hari. Gitu. Karena itu stabil sifatnya. Ini cara saya tidak emosi di dalam trading saya. Kenapa ya ini? Ini kuncinya. Semoga bermanfaat sudut pandang saya ini. Kalau ditanyai apakah keilmuan saya seperti apa, ini ilmu saya seperti ini. Cara saya membawakan ilmu dan menerangkan secara cara bertrading saya dari waktu ke waktu, ya ini mindset saya di dalam trading. Paham ya? Oke. Saya berharap yang ada di sini, yang sering di sini, mengeksekusi itu di market, dan kalau terjadi miss, kembali ke sini. Kesalahannya di mana? Nanti dijelasin. Nanti kita bahas kembali. Kok enggak nemu ya Toyibnya? Kok enggak nemu ya? Kok masih miss ya? Kenapa takut? Nanti kita akan jelasin di situ. Jadi biar dapat dulu ini, teman-teman, biar dapat caranya dulu, klubnya dulu gitu. Wah, jadi jam terbang juga sangat pengaruh ya, Pak. Iya, lebih baik temuin dulu untuk filmmu. Gini loh. Untuk feelingmu dulu, untuk bisa ketukanmu tepat di posisinya Toyib gitu. Gitu ya. Ini kalau teman-teman sudah terbiasa ya, tak kira nanti seumur hidup teman-teman belajar ini tidak akan menyesal. Karena itu kembali buat teman-teman, bukan buat saya kan. Gitu. Semua ini kan bukan buat saya. Saya secara pribadi ya dapat sesuatu, saling belajar seperti ini buat saya melengkapi dari semua. Saya suka belajar soalnya. Gitu. Jadi buat saya happy ya, bisa berjam-jam kan di sini sambil itu. Buat saya ini juga materi untuk belajar dalam diri saya gitu. Jadi saling berbagi itu menurut saya itu indah gitu. Saya dapat juga dalam studi kasus seperti apa dibaca itu buat saya tuh juga suka gitu. Oh, mungkin nggak Om BTC turun lagi ke 18.000 kan? Kalau dia posisinya gini, kalau posisinya dia sudah nembus di sini, mungkin sulit. Ini konsekuensinya adalah dia bisa tembus di sini dulu. Ini sulit. Tapi kalau masih di sini masih bisa. Kenapa gitu? Karena dia kan belum menunjukkan jati dirinya bisa breakout. Ini kan karena di sini ini fasenya gini. Ini adalah downtrend. Di sini adalah uptrend. Ya. Ini dua dunia yang berbeda. Yang membedakan adalah golden ratio. Golden ratio ini ketika dia habis tembus, ini fasenya jadi berbeda. Tergantung dia tembusnya seberapa. Kalau dia tembusnya segini, momentum untuk wave 2-nya kemungkinan bisa tertahan di golden ratio kembali. Maksudnya gitu. Bisa tahan di golden ratio kembali di sini. Di sini ya. Maksudnya seperti itu. Berarti momentumnya tetap akan mempertahankan uptrendnya. Biasanya akan polanya seperti itu.
Gitu ya. Dengan syarat adalah dia bisa menembus ini. Itu nanti baru dikategorikan dia tidak bisa ke 18.000. Kemungkinannya sangat kecil untuk bisa menembus ke 18.000 di sini lagi. Makanya yang kita harus lihat dulu adalah kenapa kok orang-orang masih melihat momentum di mana dia harus di level 22.725. Kalau menurut ilmu teknikal ya ini kuncinya. Saya bisanya gambar seperti ini, tidak bisa gambar seperti teknikal teman-teman yang mungkin memiliki ilmu dan bersekolah tentang itu gitu. Tapi buat saya cara seperti ini, cara simpel, sederhana, buat saya paling nyaman seperti ini. Itu teman-teman. Tapi dengan ilmu ini, saya menjadi dari waktu ke waktu saya sadar bahwa ternyata dunia trading itu tidak rumit. Kenapa sih menjadi rumit? Karena aturan. Sama atau dengan negara ini. Kenapa jadi rumit semuanya? Kakean aturan kalau Pak Jokowi ngomong. Gitu. Seperti itu gitu loh. Cari yang santai, simple, somen gitu lah. Coba time frame bulanan membentuk apa time frame bulanan. Ya ini time frame bulanannya aja langsung jadi merah ya. Dari hijau ya tadi merah ya. Ya udah berarti memang oke ini. Ini akan naik. Ya gitu ya. Jadi yang tadi karena berarti betul. Yang kita duga kemarin 2 hari kemarin itu betul. Mindset semua investor sama dengan yang di room ini. Kita sedang memantau wait and see, terjadi pergerakan yang bereaksi perang enggak. Kenapa bisa waktunya setelah tidak ada apa-apa baru naik gitu ya. Jadi dari sini kita belajar sesuatu. Oh ternyata berita itu pun kita bisa baca momentumnya gitu. Kapan kita harus siap-siap gitu ya. Bila tidak tahu kalau dia posisinya ekor panjang dia hijau terus ya jadinya hammer kan. Tetap di stand DCA ya boleh gitu ya. Kan kita patokannya jadi gini sih. Tak kembali tak ulangin kembali ya. Tadi kan saya jelasin yang tadi ya, yang sudah tanya apakah saat ini boleh dibeli yang belum beli, ya ini pertanyaan yang belum beli dan berarti belinya di sini ya kan? Dengan syarat adalah bisa DCA di area ini dan area ini, gitu ya. Dah gitu sementara. Ini sudah dijawab sebetulnya. Sudah dijawab dari tadi saya sudah jawab ini. Mubeng-mubeng akan sama di sini juga, gitu ya. Karena kita ini hampir rataan yang di room ini banyak yang di sini juga ya. Kemarin ya 18.300 ya. Jadi yang di sini jangan dijual ya. Ada beberapa orang yang di sini. Itu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Patokannya kuncinya adalah kalau sudah di 3 benang seperti ini di bawah golden ratio crossnya posisi adalah toyib di 1 harinya, teman-teman tidak usah takut. Kenapa gitu? Ya ini kan dasarnya sudah ada, rekam jejaknya semuanya kan kita sudah baca di sini. Kuncinya adalah toyib kan. Di situ aja ilmunya. Tidak usah mikir yang lain menurut saya gitu. Karena ini kenyataan. Ini bukan cuman asumsi, ini sudah kenyataan yang terjadi. Jadi kalau yang sudah kenyataan,
itu akan menjadi data konkret. Dari masa ke masa teman-teman ketika nanti belinya di posisi di bawah-bawah seperti ini dengan kondisi penurunan, terus dia mau punya potensi balok benang golden lassinya membelok, teman-teman kalau sudah menemukan toyib di bawahnya dengan tiga benang yang lebar-lebar dan muncul toyibnya, balok yang meloncat itu, ya di situ ruang beli yang terbaik. Itu aja, simpel. Toyib itu itunya MA7, MA25 sama MA99 untuk benangnya. Itu. Nanti pelajari aja akan unik ilmu toyib ini. Mungkin yang selama ini teman-teman sebutnya apa saya tidak tahu dalam dunia teknikal. Tapi disitulah saya menemukan ruang sempit menurut saya, kecil sekali, yang mungkin teman-teman ini belum tentu berani beli. Kalau nanti mengalami sendiri, belum tentu di level ini teman-teman berani beli. Saya ngomong terus terang. Makanya coba dulu aja di level 10 dolar. Kan tadi saya jelasin bahwa di lantainya ini tidak semua orang berani beli, teman-teman ya. Tidak semudah yang teman-teman bayangin. Saya mengeksekusi itu tidak semudah yang teman-teman bayangin. Bayangin aja dengan level penurunan seperti ini, mental udah bisa aja udah bagus, ya kan? Tapi saya menemukan kuncinya di sini. Ketika tiga benangnya, nah ini contoh di sini nih ya, nih loh, Om ini ada loh kayak gini. Ini ya kalau teman-teman beli pun di sini ini tidak akan, kalau umpamanya salah ya, umpamanya ya terjadilah sisor lagi loh. Ini teman-teman kalau belinya di pojok sini itu tidak masalah. Ini punya waktu berhari-hari, teman-teman itu oh berarti di sini tidak kuat. Ini ada waktu 2-3 hari untuk melepas. Gitu ya. Untuk melepas barang rugi tidak rugi. Dan level ini tidak level mudah untuk teman-teman sanggup untuk membeli. Makanya coba dulu dalam area yang kecil itu, uang kecil dulu itu, sampai teman-teman ngerti kliknya gitu. Itu istilahnya. Jadi lebih mudah karena toyib itu bahasanya kan tukang pergi, ya toh, tidak pulang ke rumah. Balok itu kabur dari benangnya, makanya kita sebut adalah toyib gitu loh. Jadi dengan seperti itu kita akan ingat, wah lah ini bayo toyib ini, toyib sudah datang, udah ketor, seperti itu. Ya semoga bermanfaat ya. Itu jadi seperti itu yang saya mau sharekan ke teman-teman, temuan yang selama trading saya selama 2 tahun ini yang membuat saya menjadi stabil, yang seperti pertanyaan tadi, secara psikisnya itu kenapa bisa stabil secara emosi. Ya karena saya itu tidak memiliki ilmu, karena saya cuma berpatokan kepada toyib ini, dan saya menemukan celahnya di mana saya bisa take profit margin terus dalam waktu ke waktu. Di sini ini dia. Kalau teman-teman ya temuin toyib itu ya. Di sini aja kemarin yang teman-teman ngikutin saya ini ya, di sini saya sudah margin kan di sini, ya kan? Ini toyib juga. Waktu awal kali room ini dibuka di sini. Ini orang pada takut loh. Orang pada ngomong ini sampai 14.000, 12.000, 7 sampai ada yang 10.000. Saya tetap pakai bahwa ini sudah toyib. Kemungkinan juga tidak turun lagi. Beneran, tapi tetap orang tidak akan percaya di level ini. Tapi naik. Karena sifatnya toyib itu akan balik pulang. Kenapa kita kasih nama candle toyib? Artinya
Toyib itu di sini adalah tukang kabur. Nah, baliknya pulang toyibnya di mana? Itu adalah di benang golden ratio. Ya mungkin seperti itu ya. Saya kurang tahu secara teknikalnya ya gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang punya teknikal yang baik mungkin bisa lebih menjelaskan secara detail ya. Gitu. Terus kalau di atas itu toyib dah. Saya akan buktikan bahwa toyib itu untuk take profit margin maksimal. Nih, saya akan bahas di mana toyib itu berguna di candle atas, di posisi di uptrend. Itu saya akan bahas di sini. Ini semuanya akan toyib. Yuk kita besarin ya. Bagaimana cara take profit secara maksimal ketika terjadi maraton? Itu yang kita temuin adalah toyib di atas untuk penjualan. Jadi kalau di atas teman-teman tidak bisa menemukan untuk pembelian toyib ya. Toyib digunakan ketika di atas golden ratio, dia akan digunakan untuk menjual secara maksimal. Ini. Jadi teman-teman bisa beli kan harus bisa jual. Kapan jual tertepat dan terbaik untuk momentumnya itu kita akan dipandu dengan toyib. Ini lihat nih, 1, 2, 3 benang, ada yang meloncat. Oke, gitu ya. Kita lihat lagi, 1, 2 benang, 3 benang, ada yang meloncat. 1, 2 benang, 3 benang, ada yang meloncat. 1, 2 benang, 3 benang, ada yang meloncat. Oke, itulah toyib. Jadi teman-teman bisa maksimal jual. Ini caranya. Caranya ini. Saya berharap dengan ilmu ini yang sederhana ini bisa memberikan teman-teman margin di kemudian hari dengan sangat luar biasa. Gitu ya. Terus mau dilanjutin ini sampai sini, ini toyib semua ke depan. 1 benang, 2 benang, 3 benang, toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, toyib. Ya, sempurna ya. Gitu. Seperti itu caranya saya menjual dalam momentum di atas. Itu teman-teman dengan cara seperti ini teman-teman akan makan habis marginnya dengan maksimal. Itu maksudnya. Semoga ilmu ini bisa berguna. Ya, Arci nangkep ya. Ya, seperti itu. Benang hijau MA7, benang ungu MA25. Ini bisa dipakai untuk saham ya, bisa dipakai untuk saham. Makanya saya sebenarnya pengen buka yang saham tapi belum dapat secara itunya, belum dapat apa akunnya yang satu juga belum bisa, nggak bisa tak pakai karena dulu terkendala oleh apa agensi. Ya, sekarang tinggal satu akun. Sebenarnya ini akun ini kan tak buat untuk saham, tapi ternyata kok kepakai untuk kripto lagi. Ya udahlah, bagus dipakai di 1 hari. Time frame-nya harus 1 hari. Untuk kripto time frame-nya harus 1 hari. 4 jam goyang. 4 jam itu adalah memainkan take profit margin kita di time frame 4 jam bisa. Nanti dapetinnya margin di time frame 4 jam, 2-3 hari kita panen, 2-3 hari kita panen bisa malah. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, ilmunya cuma 3 benang gitu. Kapan BTC ke 32.000? Wah, kalau 32.000 ini saya dowu ya bro.
Ini kita jangan bahas 32.000 dulu bro. Ini kita bisa sampai 25.000 itu sudah, wah sudah sangat luar biasa. Menurut saya gini ya, target pertama yang harus dituju adalah kita bisa sampai menembus ini dulu ini loh, 22.700-nya, 27.800 lah kitaran. Ini sudah menurut saya sesuatu yang progres sekali gitu. Karena apa? Dari posisi downtrend menuju uptrend, ini level yang tidak mudah untuk terjadi. Ini ada di sini, ini bentengnya itu di sini. Makanya golden ratio itu menjadi satu momentum penting di dalam dunia trading. Ketika dia bisa tembus dan dia menembus sampai sini aja dan dia bisa memaintain si area ini dengan seperti ini, nanti akan membentuk pola teori wave Elliott di 1, 2, 3, 4, 5 aja. Itu udah bagus sekali. Dan ini golden ratio-nya bisa sejajar seperti ini dan dia ABC-nya di sini tidak terlalu besar aja, ini sudah istimewa. Gitu ya. Jadi kalau untuk sampai di level ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena di sini aja kalau kita baca di sini, biasanya kan tanggal ini kita 2023. Jadi kemungkinan untuk sampai satu teori wave Elliott ini aja, ini membutuhkan waktu bisa sampai mungkin awal tahun baru kelar. Jadi targetnya kita tidak usah muluk-muluk di 25.000 aja di akhir tahun ini sudah oke lah, menurut saya sudah cukup oke. Ya, 25.000 dulu lah. Siap Bang, ya semoga bermanfaat ya Bang Didi Farmati. Algo gimana Bang? Ya ini algo, kita bahas algo ya. Ini sudah sempat berobos ke bawah, tapi ini tidak apa-apa untuk algo ini ya. Ini wajar Mas Ian. Jadi kalau momentum seperti ini, biasanya saya tuh malah membeli. Kalau yang di sini teman-teman gagal membeli dan tidak terjadi pembelian di sini, ya teman-teman belinya areanya adalah ketika pantulan koreksinya seperti ini dan ekornya panjang seperti ini, biasanya di sini-sini ini masuk, saya malah masuk. Loh, kenapa saya masuk? Jadi kalau saya tidak suka beli di sini-sini. Buat saya momentumnya adalah sudah selesai. Karena reaksinya pasar itu teman-teman perlu ingat, tidak ada kenaikan yang terus-menerus sifatnya. Dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Itu sifat dari pasar. Dari market itu seperti itu. Jadi ketika sudah seperti ini, apalagi ini sudah di tiga benang terus loncat-loncat kayak gini, berarti ini adalah ruang take profit. Kalau buat saya di sini ada ruang take profit margin saya. Jadi kalau seandainya diberi kesempatan untuk algo, sebetulnya inilah momentum. Kalau seandainya terlambat ya di sini-sini ini masih termasuk adalah momentum pembelian. Karena kemungkinan bisa jadi kalau terjadinya dia bisa mantul seperti ini, dia akan ODW mungkin jauh lebih tinggi dari ini bisa. Biasanya jauh lebih tinggi gitu ya. Mungkin bisa diringini karena ini produk kan projectnya untuk Piala Dunia. Jadi ada yang menyupport dari kenaikan ini adalah project atau eventnya dia. Algo ini untuk Piala Dunia ya. Jadi mungkin dia akan bereaksi sampai 0,5 bisa. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini bahasnya dari kemarin-kemarin sama ya kita sebetulnya. Kalau terjadi koreksi di sini lada berobos sedikit tidak apa-apa gitu ya kan, gitu kan seringnya kita bahas dan terjadi itu gitu ya aku MD.
MDX ini, lah gini, kalau untuk MDX ini ruang saya untuk take profit margin. Karena apa? Di sini ini sudah seperti ini ya. Memang walaupun, lah kita harus lihat rekam jejaknya lah. Apalagi rekam jejaknya seperti ini, dia tidak kuat. Ini cuman di pom, banding lagi, pom, banding lagi. Kalau bisa take profit margin ya sudah di take profit, harusnya dari kemarin di sini di take profit. Bahkan dijual sampai, kalau saya sih tidak take profit margin aja, ini tak jual 90%. Tak sisain 10%, mau pomo enggak mau pomo lagi ya udah gitu. Karena karakteristiknya sudah seperti ini. Jadi teman-teman jangan berharap ini bisa naik kembali seperti ini. Ini karakteristik yang dia menurun terus. Dia tidak pernah ada rekam jejak untuk bullish-nya. Ini perlu dipertanyakan. Jadi gitu ya. Jadi karakter yang tidak pernah ada bullish-nya, teman-teman tidak bisa membaca ini dengan berharap bahwa dia akan bullish, karena tidak ada rekamannya. Ya kalau didendong bawah lagi, turun short lagi, kan bisa. Jadi sulit. Kalau yang karakteristiknya seperti ini, sebelum nanti suatu saat dia bisa membuktikan dirinya, dia punya momentumnya. Nah itu baru kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini koin sangat bagus, memiliki fundamental di dalam badai, itu tidak longsor terus tapi memiliki track record baru. Seperti itu harusnya. Gitu ya. Jangan beli, kalau saya tidak, jangan. Itu bahaya, kamu jangan FOMO nanti. Ya. Bahaya, resikonya tinggi kalau beli. Ya. di ini ya sama loh. Ya cuma dia ada rekaman di sini, masih ada itunya ya. Tapi banyak di shortnya ya. Ini koin jelas enggak lah. Tak volume tidak ada itu bi. Ini loh volume tidak ada loh. Jangan ini. Itu dia tak volume tidak ada. Tidak ada pembelian. Ini loh, volume tulisannya tidak ada. Jangan dibeli ya. Iki piye iki volume rano iki. Naik volume rano iki. Tak jelas iki. Jangan. Oh, lah ini mungkin BUDS. Coba ya, USD ya. Ada enggak USD? Marketnya yang di USD ada? Enggak ada. Wah jangan ini koin siluman ini. Lah masa ana beritane iki nge-lag apa ya? Oh nge-lag. Lagi apa lu mau tidak ada ya aneh mana ini. Bener loh tadi ada tulisannya kalau tidak ada ini. Lah jelas. Aduh. Ini kalau DNX nggak tahu ini, jangan beli yang model-model gini ya. Aku gini teman-teman, sudah jangan beli produk-produk koyo ngene wis to. Tukono sing apik-apik wis ngono. Ya, jangan melihat orang-orang lihat kadang-kadang udah dipameri tok. Dia pas momentumnya bagus saja. Jadi orang-orang yang share tentang itu semua belum tentu dia against semua. 30 koin dia random, sing berhasil 1-2 tok, sing ambiar itu bisa 28. Saya ini pernah praktek teman-teman, tak kasih tahu, saya buktikan sendiri. Tak beli dengan roto gitu. Lama-lama saya itu waktu permula.
Akhirnya saya berpikir gini, kok saya itu melakukan hal yang cukup konyol. Dasarnya apa gitu loh. Ya kalau dapat momentum, kalau tidak dapat ketinggalan kedam. Jadi buat apa kita gambling terus dengan seperti itu? Menurut saya gini, teman-teman itu sadari dulu lagi apa intisari dari investasi. Teman-teman itu pertama kali kepengen investasi itu dasarnya apa dulu? Kita kembali kepada cita-cita awal kita berinvestasi. Kalau kita sudah mulai lupa daratan dalam tanda kutip, gitu ya, kita harus kembali lagi ke itu apa intisari dasar dari kita berinvestasi. Berinvestasi itu adalah menambah keuangan keluarga kita memiliki nilai yang lebih baik di kemudian hari. Dengan uang yang dinginnya bisa menambah. Jadi jangan kita masukkan kepada sebuah resiko demi resiko yang sifatnya itu kita sendiri masih random. Itu menurut saya investasi seperti itu. Gitu ya. BTC Mas naiknya lumayan, jadi kalau mau beli nunggu turun berapa? Nah ini kemarin harusnya sudah beli yang di 18 something, 18.900 sempat terjadi gejolak Mbak Titi ya. Tapi kalau ini mau beli ya beli aja, tapi dengan satu syarat, yaitu ada DCA di ring ini ya, ada dijaga untuk jaringnya, jadi jangan full, jaga DCA di ring 2 ini aja. Banda dijaga aja di 18.500. Mungkin ini tidak terjadi kok penurunan ini. Bisa jadi ini langsung sudah dia ke 21.000. Menurut saya dia akan ke 21.000. Kalau ini besok pagi jam 7 pagi baloknya adalah full block ke atas gitu ya. Berarti kan maksimal gitu ya. Otomatis dia akan nambah lagi. Hijau lagi. Kemungkinan targetnya adalah tetap ke area golden ratio karena sifatnya di sini sudah ada si toyib ya, jadi si toyib sudah ada di sini. Mending beli yang pas. Iya gitu maksud saya gitu ya, apa eman-eman lah uang. Kalau uangmu mbok taruh di situ daripada yang itu beli no sandbox itu loh, jelas sandbox ya, jelas-jelas malahan ada gitu ya, proyeknya jelas. Iya jangan wutur, jangan wutur, itu perlu ilmu ya. Ya saya percaya orang-orang yang di Futur itu memiliki ilmu yang mumpuni, banyak yang berhasil banyak. Bukan berarti Futur itu apa orang tidak bisa dapat uang, banyak yang bisa hebat di situ, banyak saya tahu banyak ya. Jadi orang memang punya apa ya, bentuknya sendiri. Di dalam dunia trading itu seperti itu, ada bentuknya sendiri-sendiri. Ini apa tulisannya? 1 INC. Kok jadi ini 1 inci? Bener ini ya, bener ya, bener dah. Sekarang jadi 1 inci bukan 1 inch. Oh bahasa Indonesia soalnya bahasa Indonesia tinggal ya benar 1 inci 1 inch, bahasa Inggris itu ya. Nah kayak ini ya, ini gini nih, ini adalah si toyib di sini. Jadi kalau teman-teman membeli toyib ini pada level dimana dia merah mengangah di sini, ini kemarin yang CPI orang pada takut itu. Nah itu orang-orang takut
teman-teman belinya kapan? Ketika baloknya full block, setelah 3 benang loncat-loncat seperti ini, baloknya full block, teman-teman harusnya beli di sini. Nah, sini ini adalah ruang harga grosir. Jangan dijual induknya. Contoh, ini di sini adalah $100 gitu ya. $100 kalau seandainya teman-teman mau jual di ring mana? Di ring sini umpamanya gitu ya. Yang dijual ya take profit marginnya aja, karena sifatnya pasar kembali lagi tidak ada penaikan terus-menerus, kecuali beda lagi dengan posisinya yang bentuknya FOMO. Ini kan tidak ada bentuk FOMO-nya ya. Nah, apalagi tidak ada bentuk FOMO-nya, nanti dilihat aja ketika 3 benangnya di sini, nanti kan kalau umpamanya di sini seperti ini sampai melebar ke atas ini ya umpamanya ya. Nah, terus di sini baloknya sendiri gitu ya, menyendiri, itu adalah ruang take profit margin kalau di atas gitu. Seperti itu ya. Kalau untuk in sini bagus, tunggu aja dia naik. Naiknya kemana? Biasanya kalau sudah hampir rataan sebenarnya kemarin itu adalah berpotensi bottom. Ya, cuman kan kenapa 2 hari ini saya membahas tentang isu perang, karena ada potensi untuk di drop kembali. Tapi ternyata tidak gitu ya. Tapi kan kita jaga-jaga gitu ya. Jadi posisinya akan kemana? Ke golden ratio. Karena sifatnya toyib itu balik pulangnya ke golden ratio. Apalagi yang sudah pendek-pendek gini nih teman-teman ya. Kalau sudah posisinya berdekatan gini, ini lebih berpotensi untuk denen paling nanti bisa jadi juga ke sini. Nah, yang benangnya hijau ini yang harus di atas dulu, bukan benangnya hijau yang di bawah. Bisa jadi tidak seperti ini, bisa jadi langsung dia seperti ini. Ini sifatnya dari si benang hijau itu, karakteristiknya seperti ini teman-teman. Terus nanti ininya rada terlambat biasanya. Nanti nunggu dulu. Momentumnya seperti itu teman-teman. Golden ratio-nya berarti dia akan mengalami papar, dan kalau ini bisa narik seperti ini, nanti golden ratio-nya belok. Baru dia belok. Nah, berarti ini konfirmasinya akan lebih kuat. Untuk apa? Untuk penaikan. Gitu ya. Gitu ya. Kurang lebih ya. Untuk itu. MKR. Iya, triple bottom nih. Sudah oke sebetulnya. Semua market itu sebetulnya sudah oke ya teman-teman. Harga terbawah kemarin ya ini sentek aja di sini. Ini kan sudah harga ini. Lah toyemnya di sebelahnya, bukan yang satunya ya. Ini di satunya. Tapi kan mengalami penurunan dulu, jadi tidak usah takut. Jadi kalau toyemnya di bawahnya ini lebih sedikit, tidak usah takut. Kalau dia sudah konfirmasinya 3 benang, ini ya satu kondisi di mana benang posisinya di bawah, ya kan? Dengan posisi sejajar seperti ini, 3 benang ada balok meloncat, balok toyib itu. Yang terjadi apa? Dia kembali ke golden ratio. Kalau dia kuat, dia akan naik. Dan ini kemungkinannya, kalau lihat karakteristiknya di sini, dia yang di wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 itu tidak menyentuh golden ratio sama sekali. Nah, berarti karakteristiknya di sini sudah bisa kita baca. Kemungkinan besar dia akan maraton dulu. Ring yang akan dituju kemana? Ya kemungkinan bisa karena gini, ini kan ring di sini lebih pendek. Nih, ngukurmu gini aja. Ini kan yang ring di sini kan lebih begini lah, nah, ring di sini kan lebih pendek ya daripada yang di sini.
Dan paling dia kalau momennya naik sampai sini ya, ini berarti dia naiknya nanti sampai sini kemungkinan. Itulah. Targetnya kemana? Bisa jadi kalau ke Pomo dia sampai di area 3561. Ada kemungkinannya. Karena ini ada rekam jejaknya. Kalau sudah ada rekam jejaknya enak teman-teman. Jadi ini kalau nanti bullish bisa ke area ini. Karena karakteristiknya dari produk ini bisa. Gitu ya. Tapi apakah saya beli di sini? Tidak. Walaupun saya menjelaskan seperti ini, saya tidak akan membeli produk ini di sini. Loh, kok gitu toh? Iya. Karena buat saya juga tidak bisa mengukur bahwa ini akan terjadi seperti ini. Kalau terjadinya seperti ini, kan berarti masih ada koreksi. Jadi kalau sudah sampai di sini, saya lebih baik menunggu momentum beli di golden ratio. Kalau tidak, saya tidak akan beli produk ini. Itu saya, mindset saya seperti itu. Karena buat saya itu mahal. Kalau di bawah golden ratio atau di golden ratio di satu hari itu murah, gitu loh. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Jadi kayak SRP juga ini saya tidak beli loh teman-teman. Benar-benar saya tidak beli. Saya tidak mau beli. Gitu. Karena apa? Walaupun seperti ini dia bisa naik juga, tapi saya tidak mau beli. Padahal secara produk kan bagus loh. Gitu ya. Tetap saya tidak beli karena saya menunggu di sini aja kalau memang diberi kesempatan. Kalau enggak ya berarti memang bukan rezeki saya gitu Mas. BTC OTW ke 21 ganti. BTC menurut saya akan menuju ke 21 ke golden ratio-nya tujuannya. Tapi kalau seandainya mau beli dengan konsekuensi harus ada DCA di 18.500 dan 18.200. SRP komunitasnya kuat, ya SRP komunitasnya kuat dan di saat ini kan kayak orang dikompori karena sudah lama menunggu sekali ya. Baru kali ini mereka itu dapat momentum di mana itu bisa naik gitu loh, bisa dapat kebebasan dari SEC dia menang gitu. Itu yang ditunggu, makanya boom saya yakin gitu ya. Kalau untuk yang santai-santai seperti Bang Adi tadi enggak apa-apa lah, didiemin aja, udah masuk ya wis. Ya. Naik. Sil Bang, bentar ya, aku tak kencing dulu sebentar ya. Hasilnya ya. Ya itu banyak itu, tag di Twitter banyak. Ini kan siapa? Ini naik di. Ini di sini nih Toyib nih, ya. Kalau sudah Toyib, apalagi sudah menunjukkan bottom, ini harusnya kalau dia bisa sudah sampai sini, jadi ini bottomnya, gitu ya. Jadi bottom itu bisa dibuktikan dia bottom kalau dia sudah levelnya dia sentuh ini, dia tembus ini, jadi dia bottom. Konfirmasinya gitu. Jadi kita belum bisa mengekat sini sebagai bottom, ini masih dalam dugaan bottom.
Nanti kalau sudah sampai di sini itu adalah oh iya betul ini bottom. Ya. Jadi mau kemana ini silinga ya kalau arahnya adalah ke golden ratio di 0,068. Terus kalau memang dia bisa nembus, dia akan ke area 0,49 atau 0,05. Nah, kalau sudah 0,05 berarti di bawah itu adalah bottom. Ini di sini sudah konfirmasi bottom. Dan biasanya dia akan berpola kurang lebih. Biasanya akan seperti ini kemungkinan. Ringnya akan terbangun mungkin kalau dia tidak FOMO, kemungkinan kalau yang FOMO mungkin ininya kecil gini ya gitu, tapi kalau yang tidak FOMO dia akan karakteristiknya seperti lebihan, dia mendor-mendor di golden ratio gitu. Di bawah 003. Iya ini harusnya di sini di area-area ini. Tidak apa-apa di bawah 003 ini the base-nya. Ya, tidak apa-apa. Nanti tunggu aja nanti apa kalau dia breakout kembali dia akan momentumnya. Oh, ini momentumnya aja ndak golden ratio. Jadi FOMO ini karakteristik dari silinga. Jadi gini cara melihatnya, dia akan seperti apa? Dia akan mengulang sebetulnya. Apalagi tidak ada track record atau rekam jejak, dia membendor di golden ratio, biasanya karakternya juga akan sama, tidak akan membendor. Jadi kalau sudah mau naik, diemin aja. Karakteristik silinga itu adalah kalau beli di bawah golden ratio, kalau jual adalah ya bisa di sini mau dicicili boleh gitu ya. Ini kan nyicilmu kan maksimal sebetulnya. Di time frame 1 hari itu kalau nyicilmu ya ini toyib semua, kalau tak lebarin tak gedein ini semua toyib ini. Yuk kita gedein ya. Jadi makanya nanti akan maksimal, penjualanmu akan maksimal apa betul toh itu toyib gitu loh yang gambar-gambar. Ini saya kan tidak pernah lihat si silinga ya, karena saya tuh jarang beli silinga gitu loh. Ya tapi ya nanggan goreng-goreng kita garis-garis itu tak ya. Ini 1, 2, 3, ini baloknya adalah loncat. Ini balok loncat. Boleh merah, boleh hijau, enggak usah bingung ya dengan merah atau hijau. Yang penting dia dikonfirmasi adalah 3 benang loncat gitu ya. Ini loncatan merah juga kan. 1, 2, 3 benang ya kan loncat. Toyib semua di situ. Yang kita panah-panahin semua itu akan teman-teman akan temuin toyib. Ya kan? 1, 2, 3 toyib lagi. 1, 2, 3 toyib lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi kamu sudah makan habis semua take profitmu dengan maksimal. Maksud saya. Ya. Ya udah, untuk sementara ini seperti itu dulu. Sudah beberapa jam karena saya tadi gasik ya teman-teman, ini udah 2 jam. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya, buat supportnya, buat itu semoga take profit selalu buat teman-teman ya. Teman-teman bisa take profit selalu. Selamat malam semuanya. Ya, thank you sama-sama ya. Semoga bermanfaat eksekusi ya. Nanti besok kalau ada kendala apa-apa, sharing lagi ke sini sharingkan tentang pengalamanmu. Jadi kita akan membahas biar menjadi keilmuan untuk semua teman-teman yang di sini. Beristirahat. Ya, selamat istirahat, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bang Hartono, Bang Maulana sama Arsi. Iki apa BTC meneh? Ya wis terakhir ya ini ya BTC ya. BTC apa 19.000 ke 21.000 OTW-nya. Kita tunggu di time frame 1 harinya apakah baloknya ini full block. Kalau dia balik ke merah ya ceritanya beda, berarti sideways kembali. Tapi kalau dia full block di biru ini kan belum final. Gitu ya. Kalau arahnya kemana? Arahnya ke golden ratio 21. Kalau dia ini naik terus besok full block berarti ke 21.
gitu ya. Jadi itu kalau umpamanya dia posisinya teman-teman mau beli saat ini ya dengan kartu konsekuensi adalah siap membeli lagi di area 18.200 untuk DCA. Ya, berarti juga. Makasih semuanya. Oke. Selamat malam semuanya. Indonesia suka ilmu. Oke, God bless you all. Ya, Maulana, ya. Sama-sama, terima kasih.